Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat datang kembali di channel Lopimbozo. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana, yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata saat mendengar cerita sahabatnya. Baiklah sahabat beriman semuanya, kita langsung saja kepada ceritanya. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Setiap usai menjalankan ibadah solat berjamaah subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dujana selalu tidak sabar. Ia terburu-buru pulang tanpa menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta klarifikasi kepada Abu Dujana. Wahai Abu Dujana, apakah kamu tidak memiliki permintaan yang perlu engkau sampaikan kepada Allah sehingga engkau tidak pernah menungguku sampai selesai berdoa? Lalu kenapa engkau buru-buru pulang begitu saja? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Dujana mengatakan, "Ya Rasulullah, kami memiliki satu alasan." "Lalu apa alasanmu?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dujana mulai menguraikan jawabannya. "Ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah yang kami miliki terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Ya Rasulullah, kami sekeluarga adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Kami adalah orang-orang yang miskin. Anakku selalu kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang dia dapat akan mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami haturkan kepada pemiliknya. Lalu pada suatu saat, kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuannya. Mata kepala saya sendiri menyaksikan tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalaman. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami memasukkan ke dalam mulut anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. "Wahai baginda Nabi," kami katakan kembali kepada anakku itu, "hingga nyawamu lepas sekalipun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Pandangan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sontak berkaca-kaca, lalu butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud. Dalam kisah yang ia sampaikan di atas, Abu Dujana pun kemudian menjelaskan pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Bisakah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru.
disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitulah tawaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pemilik kurma itu. Pria yang dikenal sebagai orang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang, lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik si fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini." Si munafik berkata kegirangan, "Aku akan terima tawaran itu." Abu Bakar mengatakan, "Bagus, aku akan membeli setelah sepakat." Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana seketika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula dengan Abu Dujana. Sedangkan si munafik berlalu, ia berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung yang banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku yang akan tetap memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Malamnya, saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah, dan seolah-olah tak pernah sedikit pun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia keheranan tiada tara. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan harta haram. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang-barang yang haram. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, sebagaimana janji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun panen daripada janji itu bukanlah kontan sekarang, namun di akhirat kelak, karena dunia ini adalah daruz zari', tempat bercocok tanam, bukan darul hasad, tempat memanen. Begitulah kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Dujana, yang bahkan sedikit pun dia tidak pernah rela barang-barang haram masuk ke dalam perutnya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menangis dalam mendengarkan kisah sahabatnya yang satu ini. Terima kasih sahabat yang beriman semuanya. Jikalau video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Insya Allah masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.